Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri dahulu. Baik, nama saya Anissa Sayyidah Rifqoh, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, nomor NIM 243840120006, UIN Madura. Di sini saya akan memaparkan tugas tarikh Al-Quran yang bertema sejarah keberadaan perkembangan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Langsung saja ya. Baik, poin pertama di sini yaitu pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Proses pengumpulan Al-Quran ini diketuai oleh Zaid bin Thabit dengan anggotanya yaitu Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Hal ini berlangsung dengan sangat hati-hati dan sistematis. Zaid itu mengumpulkan potongan ayat dari berbagai tulisan seperti pelepah kurma, tulang, kulit, batu, serta hafalan para sahabat yang masih hidup. Setiap ayat diperiksa ulang dan dibandingkan dengan hafalan lebih dari satu orang untuk memastikan keontentikannya. Otentik itu keasliannya. Kemudian poin B di sini yaitu perkembangan Al-Quran pada masa Umar bin Khattab. Umar memiliki peran sentral yaitu peran paling penting atau paling utama dalam menjaga, mengembangkan, dan menyebarkan Al-Quran agar tetap terpelihara dan mudah diakses oleh umat Islam yang terus berkembang wilayahnya. Yang pertama itu ada pengelolaan dan penjagaan mushaf. Mushaf ini menjadi sumber rujukan utama dalam pembelajaran dan pengajaran Al-Quran di kalangan umat Islam. Kemudian yang kedua yaitu penyebaran dan pengajaran Al-Quran. Wilayah Islam meluas sangat cepat melewati Jazirah Arab ke daerah baru seperti Basrah, Kufah, Palestina, dan daerah-daerah lainnya untuk mengakomodasi kebutuhan. Nah, mengakomodasi di sini menyediakan atau menyesuaikan kebutuhan pengajaran Al-Quran. Kemudian yang ketiga, penanganan kekhawatiran keaslian Al-Quran. Umar sangat menyadari perlunya langkah preventif agar Al-Quran tetap terjaga. Preventif di sini itu tindakan yang diambil keasliannya di tengah kondisi internasional yang terus berkembang dan bertambahnya wilayah kekuasaan Islam. Kemudian yang terakhir atau yang nomor 4 yaitu persiapan standarisasi mushaf. Penjagaan dan pengawasan mushaf oleh Hafsah serta pengajaran tersentralisasi menjadi fondasi kuat sebelum dilakukan kodifikasi resmi oleh Utsman. Kemudian kodifikasi pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, penyebaran Islam sudah meluas Armenia dan Azerbaijan di sebelah timur dan Tripoli di sebelah barat. Dengan demikian, terlihat bahwa kaum muslimin waktu itu telah berpencar-pencar di Mesir, Syria, Irak, Persia, dan Afrika. Fakta yang lebih konkret lagi, Huzaifah bin Yaman pada saat beliau ikut dalam pertempuran menaklukkan Armenia dan Azerbaijan dalam suatu perjalanan, mendengar pertikaian kaum muslimin tentang beberapa bacaan ayat Al-Quran. Mereka saling menonjolkan bacaan yang paling baik. Nah, kemudian di sini ada perkembangan Al-Quran pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu, penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca seperti kasroh, fathah, dhamma, dan tasydid. Hal itu menyebabkan banyaknya kesalahan bacaan teks di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Banyaknya kesalahan dalam praktek berbahasa menjadi kekhawatiran bagi tokoh-tokoh dan kalangan. Nah, kekhawatiran ini semakin meningkat ketika disadari bahwa kesalahan dalam berbahasa juga terjadi saat membaca Al-Quran. Fenomena yang mengkhawatirkan ini mendorong beberapa tokoh untuk mencari solusi atas masalah tersebut. Usaha Abu Aswad Ad-Du'ali mempelajari bahasa Arab dapat dianggap sebagai tonggak awal bagi generasi berikutnya untuk lebih mendalami kajian bahasa Arab. Kemudian
dampak pengumpulan dan standarisasi mushaf. Yang pertama itu ada pelestarian keaslian teks Al-Quran. Pengumpulan mushaf Utsmani yang dimulai pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan distandarisasi oleh Khalifah Utsman bin Affan bertujuan untuk menjaga keaslian dan kemurnian teks Al-Quran. Standarisasi ini mencegah terjadinya kekeliruan dalam penulisan dan bacaan ayat Al-Quran. Yang kedua yaitu mencegah perpecahan umat. Standarisasi mushaf Utsmani menghapus berbagai versi qiraat atau bacaan umat Islam. Kemudian yang ketiga yaitu menyederhanakan ke era modern dan teknologi. Dengan adanya mushaf standar, pengajaran dan penyebaran Al-Quran menjadi lebih sistematis dan mudah diakses oleh seluruh umat Islam di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Kemudian yang keempat yaitu pengaruh ke era modern dan teknologi. Lembaga seperti Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran di Indonesia memastikan setiap mushaf cetak maupun digital melalui pentashihan yang ketat untuk menjaga otentitas teks sesuai format Rasm Utsmani. Yang kelima, penguatan otoritas teks suci. Standarisasi mushaf menguatkan otoritas Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam yang universal dan tidak dapat ditawar-tawar. Kemudian yang terakhir atau yang keenam yaitu tantangan dan peluang kontemporer. Di era digital, standarisasi menghadapi tantangan teknis seperti kesalahan digital dalam mushaf, resistensi beberapa kelompok atas standarisasi, dan keterbatasan akses di daerah tertentu. Baik, kemudian kesimpulannya yaitu proses pengumpulan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin merupakan upaya besar dan bersejarah dalam menjaga kemurnian wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah wafatnya Rasulullah, muncul kekhawatiran akan hilangnya hafalan Al-Quran karena banyak para penghafal gugur dalam perang Yamamah. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan dilakukan penyempurnaan dan standarisasi bacaan Al-Quran. Hal ini dilakukan karena muncul perbedaan qiraat di wilayah Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.